Silakan. Sila berdoa. Doa Ustaz. Kembali salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar kalian? Ya, semua? Coba Bapak mendengar suara kata dulu. Selamat pagi. Luar biasa. Salam budaya. Nah, ini kita akan coba membuat sebuah keyakinan kelas. Jadi, apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah kegiatan di mana kita membuat kesepakatan bersama kelas ini, kelas 78 di pelajaran Bapak yaitu seni budaya. Ya, bentuknya seperti apa? Bentuknya itu kayak peraturan sekolah yang contoh misalnya siswa dilarang berambut panjang untuk laki-laki. Nah, itu namanya keyakinan. Nah, kalau misalnya melanggar, ada apanya? Nah, sanksi ya. Sebenarnya kalau melanggar ya, namanya bentuk keyakinan itu adalah muncul dari hati. Itu adalah bentuk budaya positif supaya kamu rapi, kamu. Udah? Oke, baik. Nanti akan coba Bapak bagikan kertas ini, kertas origaminya buat dituliskan. Kira-kira hal apa saja yang boleh sama nggak boleh dilakukan di kelas jam pelajaran Bapak. Contoh misalnya, Bapak nanti kan akan ada praktek ya, kita akan coba membuat gambar, kemudian akan melukis, akan menggunakan alat bahan yang sifatnya cat atau mungkin bahan-bahan lain yang bisa mengotori kelas. Nah, kira-kira kesepakatan apa yang akan kita sepakati ketika pas belajar Bapak? Contoh misalnya, pas jam Bapak, kira-kira kita harus ngapain atau nggak boleh ngapain? Satu orang, ayo, siapa? Ayo, keluar aja. Ayo, misalnya apa? Misalnya, Pak, pas jam Bapak tidak boleh, misalnya udah makan, misalnya, nah gitu. Oke ya? Oke, coba misalnya apa contohnya? Main HP. Udah boleh? HP. Oke, udah boleh main HP, apalagi mungkin yang lain? Nggak boleh berisik. Bercanda, boleh berisik, apalagi? Kalau misalnya pagi pas diskusi kelompok boleh berisik nggak? Ya, mungkin biasanya kelompoknya aja ya, kita diskusi ya. Kalau diskusi yang gelap-gelap ya boleh. Apalagi yang lain. Nah, kita buat kesepakatannya. Ya, ini buat kamu untuk kamu. Jadi kalau misalnya pas jam belajar Bapak nih, ini kita nggak boleh lakukan, atau kita boleh lakukan apa aja. Yang boleh, samanya nggak boleh. Paham ya? Oke, lanjut. Bapak kasih kertas origaminya. Nanti ini kertas origaminya kan seperti ini ya. Nanti boleh dilipat dua gini, dilipat dua, sama temennya bagi dua. Ya, kemudian pakai kertas, pakai pensil atau pulpen. Di sini nanti ke depan kita tempelkan. Tempelkannya pakai apa? Pakai ini pakai itu boleh. Ya, jelas ya? Oke, nanti kita bagi dulu.
Bapak contoh bacakan ya. Yang pertama ada yang nulis nih yang boleh dilakukan dalam pelajaran Bapak nanti keyakinan kelas apa? Boleh berdiskusi dengan teman sebangku. Ingat ya, diskusi bukan mau. Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Kalau diskusi ngomong pelajaran boleh ya, tapi kalau gosip, ngomongin itu nggak boleh. Ya, boleh ya? Gimana, sepakat? Nah, lanjut. Yang boleh dilakukan adalah boleh keluar kelas jika sudah izinkan guru. Gimana? Sepakat? Bener ya? Artinya mau ke toilet, mau ke kantin, lokasi, atau mungkin ada orang tuanya jemput, silakan nanti izin ke gurunya, baru boleh keluar. Sepakat ya? Jadi boleh ya? Kalau soalnya main kalau cewek kalau di tempat apa ya buat? Boleh ya? Kalau buat belajar, buat cari materi, boleh? Sepakat? Lanjut. Apa lagi nih? Tidak boleh bercanda kelas ya, main HP, oke. Main HP ya. Nih, tidak boleh lari-larian. Oh, ini apa? Betul-betul gitu ya. Saat pelajaran tidak boleh. Oke, kalau olahraga di lapangan boleh. Boleh, sepakat? Oke, Bapak kira semua sama ya. Oke, dengan ini keyakinan kelas 8 di pelajaran seni budaya kita sepakati bersama. Sudah habis jam pelajaran Bapak mau kumpulan sedikit tentang pelajaran kita hari ini tentang keyakinan kelas. Tadi kita ada buat keyakinan kelas. Kita semua sepakat ya? Nah, kira-kira ada satu orang siapa yang mau menyimpulkan kira-kira tadi kesepakatan kelas kita buat itu untuk apa? Supaya apa buat keyakinan kelas? Supaya? Ya? Kelas. Disiplin, apa lagi? Yang lain? Ketertiban, apa lagi? Oke. Apalagi? Bertanggung? Oke, kalau begitu ya. Oke, kalau sudah waktunya, silakan
Ketua kelas pimpin doa, kita akan pulang ke rumah masing-masing. Silakan ketua kelas. Ayo, silakan. Gimana? Siap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih, silakan mulai kembali. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Sabirin selaku Ketua IGI, kemudian yang kami hormati Ibu Siti Saroh MPD sebagai pengurus wilayah IGI DKI Jakarta, dan yang kami muliakan Bapak Ibu peserta webinar malam ini, yaitu webinar Budaya Positif. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya, terutama rahmat sehat, sehingga kita semua dapat hadir dalam acara webinar Budaya Positif oleh calon guru penggerak Provinsi DKI Jakarta, terutama dari Jakarta Utara. Hadirin yang kami muliakan, adapun susunan acara pada webinar hari ini, yang pertama adalah sambutan dari pengurus wilayah IGI DKI Jakarta, Ibu Siti Saroh, kemudian dilanjutkan dengan narasumber-narasumber kita yang sudah go internasional nih Bapak Ibu, narasumber-narasumber yang sangat keren. Yang pertama yaitu Bapak Eka Bahari MPD dari SMKN 55 Jakarta dengan materi disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kemudian dilanjutkan dengan Bapak Abadi Nugroho MPD dengan materi teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Selanjutnya oleh Bapak Sony Smith dari SMP Negeri 84 dengan materi keyakinan kelas. Dilanjutkan Bapak Eko Junianto dari SMP Negeri 136 dengan materi kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Dan dilanjutkan oleh Bapak Muhammad Nurul dari SMP Negeri 120 Jakarta dengan materi restitusi 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir nanti narasumber kita Ibu Irmawani Lumban Gaul SMP Budi Agung dengan materi segitiga restitusi. Bapak Ibu yang kami muliakan peserta webinar, mari kita buka acara webinar malam ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sambutan dari pengurus wilayah IGI Provinsi DKI Jakarta kepada Ibu Siti Saroh MPD dipersilahkan. Terima kasih Bu Wiwi dan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat baik. Tadi sudah diperkenalkan oleh Bu Wiwi. Saya di sini sebagai pengurus IGI DKI Jakarta. Saya menginformasikan sedikit ya Bapak dan Ibu tentang IGI. IGI itu adalah organisasi profesi guru. Mungkin Bapak dan Ibu sudah banyak yang bergabung di sini. Nah, kebetulan di IGI itu banyak kegiatan-kegiatan Bapak dan Ibu. Di antaranya kami nanti bulan ini akan mengadakan penghargaan terhadap orang-orang yang berprestasi baik di DKI maupun di daerah lain. Saya berharap teman-teman semua dapat bergabung dalam kegiatan IGI ini. Nah, ada pesan dari teman-teman yang ada di pengurus IGI DKI Jakarta
jika Bapak dan Ibu ingin gabung di IG, boleh melalui Bu Irma atau melalui saya, tidak apa-apa. Karena Bu Irma sendiri adalah pengurus IG untuk wilayah Jakarta Utara. Betul Bu Irma? Nah, Bu Irma ini sebagai wakil ya saat ini. Dan kebetulan saya diambil oleh DKI Jakarta untuk menjadi pengurus di DKI. Untuk kegiatan ini, Bu Irma, calon guru penggerak ini, saya sangat mensupport sekali sebagai pengurus IG DKI. Saya sangat senang sekali ya Bu Irma, karena Bu Irma bisa masuk menjadi CGP. Serta Bu Wiwi juga ya Bu Wiwi, tetap semangat ya. Calon-calon kepala sekolah ini nanti kelak, kalau andai kata lulus dalam kegiatan guru penggerak. Bicara tentang guru penggerak ini ya, CGP ini, kita kan materinya ya budaya positif ya Bu, budaya positif yang ada di sekolah lingkungan kita, apakah bisa diterapkan atau tidak kegiatan ini untuk anak didik kita nanti kelak. Nah, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa kita manfaatkan dan kita ambil budaya positif ini untuk pengimbasannya. Ya, diantaranya Bapak dan Ibu bisa pengimbasan dengan bersama-sama IG DKI Jakarta. Saya berharap Bu Irma, karena mohon maaf Bu Wiwi ya, saya tidak bisa banyak bicara juga. Pertama, karena saya harus menghadiri rapat koordinasi untuk pelaksanaan penghargaan terhadap orang-orang yang berprestasi oleh IG DKI Jakarta yang akan dilaksanakan di JHCC nanti. Saya berharap teman-teman ikut berpartisipasi semuanya dalam kegiatan ini. Akhir kata, tetap semangat untuk semua teman-teman CGP. Saya berharap teman-teman dapat menyelesaikan tugas-tugas sampai tuntas di bulan Januari nanti. Selamat ya Bu Iwi. Tetap semangat teman-teman semua. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Irma ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Siti Saro sebagai pengurus wilayah IG Provinsi DKI Jakarta yang telah memberikan sambutan sekaligus memberikan semangat buat kami dari CGP Jakarta Utara. Baik, hadirin yang kami muliakan, peserta webinar, selanjutnya adalah dari Ibu Irma yang akan mempresentasikan dari flyer kita yang baru ya Bu Irma ya, kepada Bu Adi. Iya. Mohon maaf Bu Wiwi, teman-teman izin pamit ya. Ya, silakan saudara. Baik, Yang izin ya Bu, silakan. izin sama Pak Terima Ketua, kasih. saya tidak bisa hadir. Siap Bu Irma. Izin pamit. Siap. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kelihatan share screen saya Bu Wiwi. Sudah Ibu? Kelihatan Bu? Kelihatan? Udah. Iya, kelihatan. Selamat malam Bapak Ibu. Ya, mohon maaf sebelumnya kalau flyer yang saya share di Facebook ataupun di WA berbeda dengan flyer pada malam hari ini. Kami dari CGP atau guru penggerak, kami ada 6 orang, sebenarnya kami ada 12. Pada malam hari ini kami ada 6 orang hadir di sini, termasuk Ibu Wiwi yang ke-7. Jadi materi ini sangat banyak Bapak Ibu, jadi kami akan membaginya. Kebetulan ada 6 materi, yang seperti Ibu Wiwi sebutkan tadi, inilah kami, Bapak Sony, Bapak Eka, Ibu Irma, Pak Nurul, itu orangnya sesuai dengan ini. Satu-satu kami akan mempresentasikan, ya, seperti yang dibilang Ibu Wiwi tadi. Jadi pertama saya mohon maaf kepada Bapak Ibu, karena flyer yang beredar dengan flyer pada malam hari ini berbeda. Tidak ada kami hanya berbagi apa yang kami dapatkan sebagai praktik baik, sehingga kami hanya ingin membagi ataupun mengimbaskan ilmu yang kami dapat dari guru penggerak. Demikian Ibu Wiwi, terima kasih. Baik Ibu Irma, baik Bapak Ibu peserta webinar malam ini yang berbahagia, Asia dan dunia berkualitas yang akan disampaikan oleh Bapak Eko Jinian di SMP Negeri 136.
kepada Pak Eko dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Wiwi atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Yang terhormat Bapak Sobirin selaku Ketua IGI Jakarta Utara, kemudian Bu Irma Wakil Ketua, dan Bu Wiwi selaku narasumber, moderator, dan narasumber Bapak Ibu guru hebat kita dari CGP Angkatan 5 Jakarta Utara. Baik, Bapak Ibu sambung menyambung menjadi satu ya. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya akan melanjutkan materi yang akan saya bawakan, yaitu tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Sebelumnya mohon izin untuk memberikan share screen. Baik, apakah sudah tampil Bapak Ibu? Sudah, Pak? Iya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kali ini kesempatan saya adalah menjelaskan tentang 5 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Saya sendiri, Eko Junianto, saya mengajar di SMP 136 Jakarta. Kebetulan saya mengajar bidang studi seni budaya. Mungkin Bapak Ibu yang belum kenal, salam kenal. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Sebelum saya masuk ke materi, saya ada sedikit pertanyaan pemantik. Mungkin Bapak Ibu bisa simak. Ini pertanyaan pemantiknya, akan saya coba bantu bacakan. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan Bapak Ibu? Nah, menurut Anda kira-kira alasan Doni itu apa sih dalam hal ini? Mungkin Bapak Ibu bisa berkomentar. Silakan dinyalakan mic-nya. Mohon izin. Kira-kira apa nih yang dilakukan kalau ada murid Bapak Ibu yang seperti ini, seperti Doni? Oke. Atau mungkin bisa dimaksimalkan di kolom chat Bapak Ibu. Ya, nanti kita sambung lagi ya. Oke, mungkin Bapak Ibu akan sedang mengetik ya. Oke, berikutnya. Ini salah satu kasus ya yang nanti akan kita jelaskan pada materi ini. Berikutnya, nah semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya, yaitu dengan berbagai cara. Bila mereka tidak dapat mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, maka akan melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Berikutnya, seorang murid yang tidak begitu berhasil secara akademik, mungkin kebutuhan akan penguasaan tidak terpenuhi oleh sekolah. Oleh karena itu, mungkin dia akan mencoba untuk memenuhi kebutuhannya akan penguasaan dengan mencoba mengatur orang lain di lapangan dengan bermain atau bahkan menyakiti secara fisik. Nah, sebagai guru, kita harus melibatkannya dalam kegiatan yang berpeluang murid tersebut memberikan pencapaian yang berarti. Nah, oleh karena itu, seorang yang tidak merasa diterima oleh teman-temannya, kebutuhannya akan kasih sayang dan rasa diterima ini tidak dipenuhi. Oleh karena itu, dia mungkin akan memiliki satu teman yang memisahkan diri dari yang lain. Sebagai guru, kita juga bisa membangun hubungan dengan memberikan kepercayaan dan keintiman dengan anak ini. Nah, Bapak Ibu, di sini ada kasus yang mungkin Bapak Ibu pernah mengalami di sekolahnya. Ada siswa kita yang berkelakuan sedikit unik ya, atau mungkin sedikit aktif ya dengan teman-teman lainnya berbeda. Nah, itu tadi mungkin kebutuhan akan dasar manusianya itu yang belum terpenuhi, makanya mereka melakukan hal-hal tersebut. Oke, lanjut. Nah, ini akan saya jelaskan tentang 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu antara lain ada survival, love and belonging, freedom, fun, dan power. Apa itu semua? Kita jelaskan berikut. Nah, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, Bapak Ibu. Ya, semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya itu saat itu kita sedang memenuhi satu kebutuhan dari kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan tentang bertahan hidup atau survival, kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging, kebebasan atau freedom, kesenangan, fun atau penguasaan itu power. Nah, dari kelima itu nanti akan saya jelaskan. Nah, ini konsep dasar 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser. Bapak Ibu bisa lihat di sini ada 5 bagan, yaitu di sini ada diagram ya, diagram lingkaran. Yang di 5 ini ada satu diagram yang di tengah-tengah, yaitu tentang bertahan hidup. Mengapa ada di tengah? Itu hal yang paling utama yang manusia sangat butuhkan gitu, yaitu tentang bertahan hidup. Ya, selebihnya ada
kebutuhan lainnya yang melengkapi dari satu kebutuhan yang itu, yaitu ada penguasaan, kasih sayang dan rasa terima, kesenangan, dan kebebasan. Lanjut, nah akan saya jelaskan tentang kebutuhan bertahan hidup yang pertama, yaitu kebutuhan bertahan hidup adalah survival, yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan, dan kebutuhan biologis seperti proses reproduksi manusia yang bertahan hidup untuk memenuhi kebutuhannya. Berikutnya, komponen lain adalah komponen psikologis, yaitu kebutuhan untuk membutuhkan rasa aman. Nah, dalam kasus tadi yang di awal, saya udah jelaskan, yaitu tentang Doni tadi. Kira-kira di kebutuhan apa yang ada di Doni tadi? Bisa dijawab Bapak Ibu? Atau mungkin ada yang ingin berkomentar? Bertahan hidup. Oke, betul ya Bu Irma, terima kasih. Ya, jadi di atas tadi kan kasus tentang Doni tadi itu adalah tentang iseng sama temannya, suka merebut makanan temannya. Nah, itu di sana Doni itu ingin mungkin ya di rumahnya itu Doni tidak dibawakan bekal makan siang oleh ibunya, sehingga Doni ketika dia lapar merebut makanan teman-temannya supaya dia tidak kelaparan. Nah, mungkin disitulah kebutuhan hidup yang dia sedang terapkan di kasus atas tadi. Nah, berikutnya yang kedua Bapak Ibu tentang kasih sayang dan rasa diterima, yaitu kebutuhan untuk diterima oleh lingkungan. Nah, di sini adalah kebutuhan psikologis, kebutuhan yang disayangi, diterima, meliputi kebutuhan dan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap berhubungan dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, ya binatang peliharaan, atau mungkin kelompok di mana kita tergabung, kayak misalnya Bapak Ibu tergabung dalam IGI. Nah, IGI Jakarta ini kan adalah komunitas ya Bapak Ibu ya, atau mungkin MGMP dan lain-lain. Nah, kalau kasus yang kita terima di atas tadi tentang Doni tadi, dari kasih sayang ini adalah si Doni tadi apa? Mengambil bekal temannya itu dengan apa? Karena dia ingin membutuhkan perhatian Bapak Ibu. Kenapa? Karena nanti Doni setelah dia melakukan hal itu, guru memperhatikan dia. Nah, ketika dilihat Doni membuat kesalahan atau mungkin pelanggaran yang membuat rugi teman-temannya, akhirnya si guru tersebut akan memanggil orang tuanya. Nah, akhirnya orang tuanya akan perhatian kepada Doni, gitu Bapak Ibu. Lanjut, akan saya jelaskan yang ketiga. Kebutuhan yang ketiga yaitu sudah muncul Bapak Ibu? Oke, yang ketiga. Oh iya udah. Baik, yang ketiga adalah tentang penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuan, yaitu kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan mencapai sesuatu menjadi komponen atau kompeten menjadi terampil, diakui atas prestasinya dan keterampilan kita didengarkan, memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan kita untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten, diakui, dihormati, dan meliputi self-assessment atau self-esteem, dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Nah, jadi di dalam penguasaan ini, dari kasus Doni di atas adalah Doni ingin menguasai, yaitu ingin terlihat hebat sama teman-temannya. Oh, Doni ini hebat karena dia bisa ngambil makanan teman-temannya semua gitu. Kemudian, nah di situ dia lihat ingin dia tuh ditakuti oleh teman-temannya. Nah, di sini mungkin adalah kebutuhan tentang pengakuan atas kemampuannya dia yang mampu merebut makanan teman-temannya. Jadi seperti itu. Berikutnya adalah yang keempat, kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan Bapak Ibu. Jadi kebutuhan ini adalah bebas untuk membutuhkan akan kemandirian, otonomi, memiliki kepilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, anak-anak ini dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu berpengaruh pada orang lain, dan senang mencoba hal-hal baru atau menarik. Nah, di sini kita lihat contoh Doni di atas adalah Doni itu sebenarnya dia ini bosan dengan makanan yang diberikan oleh orang tuanya mungkin ya, sehingga dia pengen bebas mencoba makanan teman-teman yang lainnya gitu. Makanya dia berani mengambil tindakan untuk merebut makanan teman-temannya yang sebenarnya dia tuh ngerasa pengen nyobain. Mungkin setiap hari oleh ibunya dibawakan misal nasi uduk. Nah, dia pengen nyobain nasi goreng, pengen nyobain roti atau yang lainnya. Nah, sehingga di sini kebutuhan Doni adalah kebutuhan untuk memenuhi kebebasannya dia sebagai manusia. Berikutnya, yang kelima adalah kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan ini adalah kebutuhan akan merasa senang untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa, bayangan hidup tanpa kenikmatan apapun. Betapa menyedihkan. Gleiser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Mereka juga suka permainan, suka mengoleksi barang, suka bergurau, melucu, dan juga bahkan mengemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka juga masih terlihat lucu. Jadi, Bapak Ibu pernah mungkin lihat anak-anak yang suka bercanda ya. Nah, itu bisa juga kita ambil contoh dari si Doni tadi. Kenapa Doni tadi mengambil makanan teman-temannya? Karena menurut dia, dengan dia merebut makanan teman-temannya, dia akan melihat ekspresi muka teman-temannya yang kesal.
Nah, itu dianggap itu lucu, jadi buat bahan candaan dia gitu. Oh, ini kalau saya godain sambil makanan dia bakal kesal nih. Nah, kesalnya itu dianggap aduh ini adalah hal-hal yang lucu. Jadi seperti itu contohnya Bapak Ibu terkait dengan kasus yang saya jelaskan tadi di awal tadi. Lanjut. Oke, saya ada sedikit contoh soal lagi. Ini Bapak Ibu boleh dibantu nanti dijawab. Sebutkan kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh anak-anak ini. Nah, ini ada kasus lagi. Bapak Ibu boleh nanti berkomentar ya. Saya bacakan dulu soalnya. Bimo, seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali mengejarnya dia. Ada beberapa kemungkinan jawaban dari yang diberikan Bimo. Nah, ketika ditanya, Bimo berjawab, "Aku senang main kejar-kejaran dengan Bu Guru. Seru." Nah, kira-kira dari hal ini Bapak Ibu bisa dilihat ini ada 4 jenis kebutuhan. Kira-kira kebutuhan apa yang akan dipenuhi oleh si Bimo ini? Kesenangan, cinta kasih sayang, penguasaan atau kebebasan? Silakan Bapak Ibu dinyalakan ya. Senang. Kesenangan, ya betul Bapak Ibu. Paham ya? Jadi di sini Bimo ini sebenarnya senang karena dia ingin bermain sama gurunya. Padahal yang dia mainkan adalah hal-hal berbahaya ya. Dia berlatih keluar kelas menuju ke jalan raya. Ini kan bikin panik ya, karena anak TK masih kecil kan kita bahaya. Jadi itu tadi kebutuhan dia kan bermainnya. Berikutnya satu lagi Bapak Ibu ya, saya ada pertanyaan lagi satu lagi. Silakan disimak. Sudah muncul? Oke, ini dia. Saya bacakan Bapak Ibu ya. Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang sekolah, dia menangis mengadu pada ibunya bahwa dia benci sama Bu Rani, gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawaban seperti ini, kenapa Dinda? Nah, ibu menanya. Ketika Dinda menjawab, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Nah, kira-kira Bapak Ibu yang mana nih dari 4 ini? Ayo. Bebas. Oke, betul Pak. Bebas ya. Jadi terima kasih Pak. Nah, iya bener ya Pak ya. Jadi Dinda ini sebenarnya pengen bebas ketika dari ngerjain tugas. Dia pengen mulutnya tuh pengen bernyanyi atau bergumam ya. Nah, selama itu tidak mengganggu kelas, menurut saya itu hal yang wajar ya. Kecuali dia sudah teriak-teriak atau mungkin bergaduh, mungkin bisa di. Nah, di sini kebutuhan Dinda adalah kebutuhan untuk mendapatkan kebebasan dalam mengungkapkan perasaannya. Oke, baik Bapak Ibu. Saya lanjutkan. Nah, kita masuk ke dunia berkualitas. Saya akan sedikit menjelaskan tentang dunia berkualitas. Berikutnya, nah ini. Dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda. Tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal yang apa saja yang terbaik dalam hidup Anda, dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi oleh kebutuhan dasar Anda yang tadi, 5 tadi. Nah, Dr. William Glasser ini menyebutkan seperti semacam album foto, sehingga isinya tidak akan terlalu banyak. Hanya akan terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup Anda. Anda juga membuat hidup Anda menjadi lebih bermakna. Kebutuhan dasar bersifat lebih umum dan universal, sedangkan dunia berkualitas lebih unik dari personal. Jadi dalam sebuah dunia ini kita anggap ini adalah sebuah kumpulan-kumpulan gambaran-gambaran yang akan kita kumpulkan ya, dari mulai yang baik, yang buruk ya Bapak Ibu ya, kita kumpulkan dari satu menjadi sebuah album yang akan kita kenang dan akan kita jadikan sebagai refleksi ke depannya dan perubahan ke depan untuk menjadi lebih baik. Berikutnya. Oke. Orang, tempat, atau benda, nilai-nilai kepercayaan yang penting bagi Anda termasuk di sana. Jadi di dalam sebuah album itu ada hal-hal seperti orang, tempat, benda-benda, atau nilai-nilai kepercayaan. Nah, untuk masuk ke dunia berkualitas, syaratnya adalah bahwa sesuatu itu harus terasa sangat baik bagi Anda dan memenuhi setidaknya satu atau lebih dari kebutuhan dasar Anda. Dalam menentukan segala sesuatu yang masuk dalam dunia berkualitas, kita perlu pertimbangkan standar masyarakat tentang apa saja yang penting dan tidak penting. Jadi apapun yang Bapak rasakan, Bapak alami dan Bapak Ibu sedang dilakukan, itu dikumpulkan menjadi sebuah album ya, album dalam hidup kita yang tentang kebutuhan tadi, dari mulai kebutuhan kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan dan kesenangan gitu. Berikutnya, murid kita juga mempunyai gambar Bapak Ibu ya tentang dunia yang berkualitas bagi mereka. Tentunya sebagai guru kita harus ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dalam nilai-nilai kebajikan ke dalam dunia berkualitas mereka. Jadi bila guru mendapat membangun interaksi yang baik gitu ya, memperdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif di mana dunia berkualitas karena mereka akan menghargai nilai kebajikan. Di sini kita sebagai guru, Bapak Ibu, saya mengajak untuk ayo kita buat kesan yang baik bagi anak-anak ya, dari mulai kebutuhan itu
mana akan kita penuhi dari kebutuhan mereka, sehingga kita bisa melihat dari sisi lain tentang anak-anak yang perlu pendekatan atau mungkin kebutuhan yang akan kita penuhi dari 5 kebutuhan tadi. Jadi Bapak Ibu, saran saya ketika kita ngelihat anak yang berbeda, kita lihat dulu nih apa kebutuhan dia. Ketika kita tahu kebutuhannya, kita coba dekati dan cari tahu apa sih yang dia lagi pengenin gitu ya. Karena kebutuhan ini adalah kebutuhan yang wajar dari sebuah manusia. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu. Kurang lebihnya, mohon maaf, mungkin seingat saja materi yang saya berikan. Terima kasih atas waktunya Bu Wiwi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Eko Junianto yang luar biasa telah membawakan materi kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Baik, hadirin yang kami muliakan, pertanyaannya begini Pak Soni, bagaimana upaya guru mengajak murid untuk mampu mengutarakan keyakinan kelas dan memberikan refleksi pembelajaran karena murid saya terkadang tidak mau melakukannya. Itu Pak Soni? Ya, baik. Terima kasih Ibu Wi dan Ibu Dia ya dengan pertanyaannya, bahwa agar jawaban dari kami adalah agar penerapan dan pelaksanaan kesepakatan kelas itu bisa dijalankan, tentu ada upaya. Upaya apa? Salah satunya keterlibatan siswa secara utuh dari semua pendidik yang diampu agar kesadaran untuk berbuat lebih baik datang dari dalam diri mereka, dalam diri murid. Artinya kita perlu memberikan keyakinan dengan siswa. Nah, ini tentu bisa dilakukan dalam proses pembelajaran secara langsung, gitu kan. Ya, meskipun demikian, pembelajaran secara langsung pun atau secara daring juga bisa juga dilakukan secara kesadaran diri untuk melalui penerapan kesepakatan kelas tersebut. Jadi itu yang bisa kami kasih jawaban, bahwa harus ada keyakinan dari guru membujuk anak bahwa ini penting buat buat murid gitu. Saya kira itu. Baik Pak Soni, bagaimana dengan Ibu Dia? Jawaban dari Pak Soni, Ibu Dia? Baik, pertanyaan yang kedua dari Ibu Dorsita ditujukan kepada Pak Soni juga. Bagaimana cara kita sebagai guru supaya keyakinan kelas selalu dipatuhi oleh anak murid? Bagaimana Pak Soni? Supaya keyakinan kelas ini bisa dipatuhi oleh murid, ya kita mengajak murid supaya murid ini bisa menularkan ke siswa lain bahwa ini hal yang positif. Jadi mereka membuat keyakinan kelas terhadap kelas yang lain, artinya menularkan kebaikan. Juga siswa juga bisa saling mengingatkan dengan temannya yang tidak melaksanakan keyakinan baik, karena dengan share, menginformasikan yang sudah disepakati, inilah fungsi kita dan murid untuk selalu mengingatkan teman yang lain yang tidak melaksanakan keyakinan kelas tersebut. Juga apabila ada siswa yang melanggar gitu ya, dari sebuah kesepakatan, ya siswa yang lain mau menegurnya gitu kan, sehingga dia merasa ada yang mengingatkan gitu, dalam melaksanakan keyakinan kelas tadi. Karena secara sadar kan mereka udah buat secara bersama-sama. Jadi apabila ada siswa yang melanggar, ya kewajiban kita sebagai guru ataupun murid itu sendiri bisa menegur, mengingatkan kepada siswa yang lain. Nah, ini juga perlu dukungan dari orang tua terhadap keyakinan baik terhadap murid-murid sebagai siswa di sekolah. Jadi harus ada kerjasama antara guru, siswa, dan tentu orang tua di rumah. Ketika siswa ini muridnya ada perubahan yang baik, pasti dia akan interest dengan sekolah yang sudah membuat keyakinan kelas tersebut. Seperti itu, Bu. Baik, Pak Soni. Bagaimana Ibu Dorsita?
Terima kasih Pak Tony. Udah. Baik, adakah pertanyaan lain untuk Bapak Ibu peserta webinar? Dipersilakan. Mungkin Sudah disimpulkan cukup aja ya Bu, Bapak Ibu ya? karena udah malam. Iya, udah malam. Baik, Bapak Ibu yang kami muliakan peserta webinar malam ini. Pada malam ini telah materi dimulai dari disiplin positif, kemudian yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, kemudian yang ketiga keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, kemudian restitusi, dan praktek segitiga restitusi. Materi-materi ini adalah materi budaya positif yang seharusnya kita lakukan di sekolah masing-masing, dimulai dari diri kita sendiri, kemudian kita mengajak teman-teman kita, teman-teman guru, kemudian memberlakukan budaya positif ini kepada anak didik kita serta seluruh warga sekolah, sehingga apabila budaya positif yang dilakukan dari yang kecil sehingga nanti akan menjadi budaya positif untuk sekolah secara bersama-sama dilakukan, maka kita akan menjadi sekolah yang nyaman, Bapak. Karena begitu semuanya tidak ada guru pemarah-pemarah lagi, tidak ada guru penghukum, tidak ada guru yang anak terlambat kemudian ditunjuk-tunjuk, tetapi kita menyelesaikan semua masalah yang ada di sekolah dengan segitiga restitusi, di mana anak tidak merasa disalahkan tetapi dicari kesadaran dari dalam diri yang disebut dengan motivasi intrinsik. Jadi anak-anak akan menjalankan semua peraturan di sekolah kita itu dengan senang hati, dengan ikhlas, karena berasal dari dalam diri atau dari hati masing-masing. Nah, itu akan berjalan lancar jika masing-masing wali kelas akan membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Dari keyakinan kelas yang sederhana yang ditanamkan oleh wali kelas, nah nanti akan menjadi budaya dari masing-masing kelas untuk menjalankan peraturan sekolah yang telah dibuat. Dan sebaiknya memang peraturan sekolah itu bisa dibuat seperti keyakinan kelas, Bapak Ibu, tidak hanya wakil kepala sekolah bidang kesiswaan yang membuatnya, tapi diupayakan membuat bersama-sama dengan guru-guru, dengan semua siswa, sehingga sekolah kita akan menjalankan budaya positif tersebut semua warga sekolah, sehingga sekolahnya akan menjadi sekolah yang maju, sekolah yang aman, penuh perubahan, apalagi mendukung dari kurikulum Merdeka untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, demikian webinar malam ini dengan materi budaya positif. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Saya mengingatkan kembali, jangan lupa untuk mengisi presentasi. Linknya sudah dibagikan baik di grup WA maupun di chat pada Meet malam ini. Kemudian Bapak Ibu nanti akan diberikan sertifikat dari IGI Jakarta Utara. Terima kasih kepada Bapak Sobirin dari IGI Jakarta Utara yang telah memfasilitasi kami untuk webinar malam hari ini, serta memfasilitasi sertifikat webinar dari IGI Jakarta Utara. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu narasumber yang hebat, ya calon guru penggerak dari Jakarta Utara. Mari Bapak Ibu kita tutup acara webinar malam hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Assalamualaikum. Oh ya, kita mau foto dulu ya. Baik, dipersilakan Ibu Irma, Bapak Eko ya, untuk screenshot atau foto bersama. Silakan Pak Eko. Siap Bu Bibi. Bapak Ibu, monggo dinyalakan kameranya. Ya.
Baik, sudah siap? Ya, kita pause dulu Bapak Ibu ke kamera. Siap. 3. Kelihatan giginya nggak? 1. Sekali lagi Bapak Ibu. Nggak kelihatan. Sekali lagi Bapak Ibu, sekali lagi. Bentar. Agak loading nih. Siap. Iya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu peserta webinar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wiwi, Bu Irma. Terima kasih Bu Wiwi. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Tepuk tangan Sehat buat selalu. kita semua. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Sobirin. Waalaikumsalam. Sukses semuanya, sukses. Amin. Terima kasih, Pak Pak Sobirin. Sobirin. Terima kasih. Mohon izin.